Pernah nggak sih kamu berada di posisi ini, kamu baru saja menjadi orang tua, bayi kamu sedang tidur lelap di box bayi, suasananya hening damai, tapi tiba-tiba terdengar suara. Grok, grok, ngik. Suara napas yang kasar, berisik, dan jujur saja terdengar seperti ada yang salah. Skenario klasik. Dan reaksi pertamanya pasti panik, kan? Langsung berpikir, anakku pilek, tersedak, atau jangan-jangan paru-parunya bermasalah. Padahal, bayinya terlihat santai-santai saja. Tepat sekali, itu momen yang bikin senam jantung. Kita mau bahas fenomena ini karena ternyata ini sangat umum, tapi seringkali salah didiagnosis oleh orang tua yang panik sebagai flu berkepanjangan. Kita bicara soal laringomalacia. Nama yang panjang, terdengar medis dan menyeramkan. Sebenarnya makhluk apa ini? Namanya memang terdengar intimidatif ya, laringomalacia. Tapi kalau kita bedah, katanya laringo itu laring atau kotak suara. Dan malasia artinya pelunakan. Jadi, secara harfiah, ini adalah kondisi di mana jaringan di kotak suara bayi itu masih lunak, belum kokoh. Oke, lunak. Tapi kenapa lunak itu jadi masalah? Bukannya bayi memang semuanya serba lunak dan menggemaskan? Nah, ini beda. Bayangkan sebuah sedotan kertas. Tahu kan sedotan kertas yang kalau sudah kelamaan kena air jadi lembek? Iya, tahu banget. Kalau kita sedot terlalu kuat, sedotannya malah kempis dan menutup sendiri. Persis. Itu analogi terbaiknya. Laring bayi yang mengalami laringomalacia itu ibarat sedotan kertas yang lembek tadi. Saat bayi menarik napas, tekanan udaranya membuat jaringan lunak di atas pita suara itu runtuh atau terhisap ke dalam, menutupi jalan napas sebentar. Getaran dari jaringan yang runtuh itulah yang menghasilkan suara grok-grok atau bunyi melengking yang disebut stridor. Wow, oke. Jadi suara berisik itu sebenarnya adalah suara jaringan tubuh mereka sendiri yang bergetar karena terhisap, itu terdengar mengerikan, jujur saja. Apakah bayinya merasa tercekik? Ini pertanyaan jutaan dolar. Bagi kita yang mendengar, rasanya seperti melihat orang tercekik. Tapi ajaibnya, pada sebagian besar kasus, sekitar 90%, bayi itu happy wheezer. Mereka bernapas berbunyi, ribut sekali, tapi mereka tetap tersenyum, menyusu dengan lahap, dan berat badannya naik. Mereka tidak merasa sakit. Tunggu, 90% kasus aman. Berarti ada sisa 10% yang tidak aman dong. Di mana garis batasnya? Kapan orang tua harus berhenti bilang, oh ini cuma laringomalacia dan mulai lari ke IGD? Kritis sekali pertanyaannya. Dan ini penting, Mo. Kita harus waspada kalau sedotan tadi menutup terlalu rapat. Tanda bahayanya ada 3 yang utama. Pertama, cekungan di dada. Saat bayi menarik napas, apakah kulit di sela-sela rusuk atau di lehernya cekung ke dalam banget? Itu namanya retraksi. Tanda dia berjuang keras untuk dapat oksigen. Oke, itu tanda fisik ya. Seperti kerja Rodi cuma buat bernapas. Betul. Kedua, kesulitan makan yang parah. Bayangkan kamu mencoba minum sambil tutup hidung dan bernapas lewat sedotan yang mampet. Capek kan? Bayi dengan laringomalacia berat seringkali kelelahan saat menyusu, akhirnya berhenti menyusu sebelum kenyang, dan berat badannya tidak naik. Ini yang kita sebut gagal tumbuh. Masuk akal. Makan jadi olahraga berat buat mereka. Yang ketiga, Yang ketiga adalah apnea atau henti napas, dan sianosis atau membiru. Kalau bibir atau kuku bayi membiru saat bernapas bunyi itu bukan lagi ranah observasi. Itu ranah intervensi medis segera. oke, itu jelas banget red flag-nya. Tapi mari kita kembali ke mayoritas kasus yang ringan tadi. Ada satu hal yang sering bikin orang tua frustrasi. Katanya kondisi ini memburuk dulu sebelum membaik. Kenapa bisa begitu? Bukannya seiring bertambah umur harusnya makin kuat. Ini ironi perkembangan manusia. Jadi begini, laringomalacia itu biasanya muncul di minggu-minggu awal kelahiran. Tapi puncaknya, masa paling berisiknya, itu justru di usia 4 sampai 6 bulan. Hah? Justru saat bayinya mulai aktif? Justru karena mereka makin aktif. Di usia segitu, aliran udara yang dibutuhkan bayi makin besar. Karena mereka mulai banyak gerak, mulai berguling, mulai ngoceh. Semakin kuat mereka menarik napas, semakin kuat efek vakum pada jaringan lunak tadi. Jadi, suaranya makin keras.
Orang tua sering panik di fase ini, dikira penyakitnya makin parah. Padahal itu fase alami sebelum membaik. Jadi kalau suaranya makin keras di bulan kelima, itu sebenarnya bukan kemunduran. Bukan, itu bagian dari kurva. Kabar baiknya, tulang rawan itu akan mengeras seiring waktu. Biasanya di usia 12-18 bulan, struktur laring sudah kokoh, sedotannya sudah jadi sedotan besi, dan suaranya hilang sendiri tanpa obat. Tanpa obat sama sekali. Untuk laringomalasianya sendiri, tidak ada obat telan yang bisa mengeraskan tulang rawan. Waktu adalah obatnya. Tapi, nah ada tapinya nih. Selalu ada tapi dalam medis ya, apa itu? Seringkali laringomalasia ini berteman akrab dengan GERD atau reflux asam lambung. Oh, penyakit asam lambung pada bayi. Apa hubungannya kotak suara sama lambung? Jauh kan posisinya? Posisinya jauh, tapi efeknya domino. Kalau asam lambung naik ke kerongkongan sampai ke tenggorokan, asam itu bikin jaringan laring yang sudah lunak tadi jadi bengkak dan meradang. Kalau bengkak, jalan napas makin sempit, suaranya makin nyaring, lingkaran setan. Jadi, seringkali dokter meresepkan obat asam lambung, bukan untuk menyembuhkan laringnya, tapi untuk mengurangi bengkaknya supaya napas lebih lega. Wah, ini perspektif yang menarik. Jadi kadang kita mengobati tetangganya supaya si laring ini nggak makin menderita ya. Betul sekali, manajemen lingkungan itu penting. Posisi menyusui yang lebih tegak, memastikan bayi bersendawa, itu hal-hal kecil yang sangat membantu mengurangi gejala, meskipun tidak langsung menyembuhkan kelainan anatominya. Tadi kamu bilang 90% sembuh sendiri. Bagaimana dengan kasus yang berat? Apa yang terjadi di ruang operasi kalau memang harus dioperasi? Kedengarannya menakutkan mengoperasi leher bayi. Memang menakutkan bagi orang tua, tapi bagi ahli THT anak, prosedurnya cukup standar. Namanya supraglottoplasty. Jangan pusing dengan namanya. Intinya, dokter menggunakan laser atau alat mikroskopis untuk memangkas sedikit jaringan yang kelebihan dan melipat itu. Tujuannya simpel, membuka jalan supaya sedotan tadi tidak gampang kempis. Jadi kayak merapikan gorden yang kepanjangan supaya jendelanya kebuka. Analogi yang cantik, ya, merapikan gorden penghalang, dan hasilnya biasanya instan. Bayi yang tadinya susah makan dan berat badannya seret, tiba-tiba bisa bernapas lega dan tumbuh pesat pasca operasi. Tapi ingat, ini hanya untuk kasus ekstrem. Menarik ya, kita bicara soal struktur anatomi, tapi sebenarnya ada aspek psikologis yang berat di sini buat orang tua. Menunggu 14 bulan sambil mendengar anakmu berbunyi seperti mesin diesel tiap tidur itu butuh mental baja. Sangat. Dan tekanan sosialnya juga berat. Bayangkan bawa bayi ke mall atau acara keluarga, napasnya bunyi ngik-ngik. Pasti ada tante atau tetangga yang komentar, "Duh, anaknya sakit ya, kok nggak diobatin? Kasihan loh." Aduh, itu mom shaming atau parent shaming terselubung yang paling bikin sakit hati. Padahal orang tuanya sudah ke dokter dan dokter bilang, tunggu aja. Tepat. Tantangan terbesarnya seringkali bukan pada bayinya, tapi pada ketenangan orang tuanya untuk percaya pada proses. Percaya bahwa tubuh anak sedang belajar menjadi kuat. Kita hidup di zaman yang serba instan, kita mau solusi sekarang. Tapi laringomalacia mengajarkan kita satu hal filosofis. Pertumbuhan itu butuh waktu. Kematangan itu tidak bisa dipaksa. Kematangan tidak bisa dipaksa. Itu dalam sekali. Sama seperti kita tidak bisa memaksa bunga mekar dengan menarik kelopaknya, kita nggak bisa memaksa tulang rawan bayi mengeras dalam semalam. Benar. Dan sadar nggak sih, ini juga mengingatkan kita betapa kompleksnya mekanisme bernapas yang kita lakukan ribuan kali sehari tanpa mikir. Ada orkestra rumit antara otot, tulang rawan, saraf, dan tekanan udara. Saat satu instrumen, si tulang rawan laring ini, sedikit sumbang, seluruh musiknya jadi kacau. Benar juga, kita sering lupa bersyukur soal napas sampai kita melihat seseorang berjuang untuk itu. Dan bayi-bayi ini, mereka pejuang tangguh. Meskipun napasnya berisik, mereka tetap tumbuh, tetap belajar ketawa. Resiliensi atau daya lenting manusia itu sudah ada sejak hari pertama.
Jadi untuk para orang tua yang sedang mendengarkan ini sambil menatap bayi mereka yang tidurnya berbunyi grok-grok, apa pesan penutupmu? Pesannya, jangan panik, tapi tetap waspada. Kenali suara napas anakmu. Kalau dia masih ceria, berat badan naik, dan tidak biru, nikmati saja musik unik itu. Anggap saja itu soundtrack pertumbuhan dia. Tapi percayalah pada instingmu. Kalau kamu merasa ada yang salah, cari pendapat kedua. Kamu adalah ahli terbaik untuk anakmu sendiri. Soundtrack pertumbuhan. Saya suka istilah itu. Mengubah ketakutan menjadi sesuatu yang bisa diterima. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata bahwa tidak semua yang berbunyi itu berbahaya dan tidak semua kelainan butuh obat. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Semoga tidur para orang tua di luar sana bisa lebih nyenyak malam ini. Amin untuk itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah belajar dan tetaplah bernapas lega.